Sebut saja nama saya Dewinta. Saya mengalami kekerasan selama 17 tahun. Dicambuk dengan kabel seluruh badan, hampir ditusuk dengan pisau di bagian leher. Bahkan anak saya yang paling besar hampir lumpuh karena dipukuli oleh suami. Sebut saja saya Ida. Suami saya telah 3 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda. Kehidupan rumah tangga kami pun mengalami pasang surut. Dan suami kerap melontarkan kata cerai kepada saya. Ikuti kisah selengkapnya Ibu Dewinta dan Ibu yang kedua bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bisa pagi hari ini saya langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama datang dari Bandung. Ini ada Ibu Dewinta. Ibu Dewinta, mari bergabung. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya sudah datang ke Jakarta. Silakan, sudah ketemu dengan ustazah kita, Mbak Oki, dan psikolog kita Mbak Vera. Silakan ketemu dulu, Bu. Selamat datang ya Ibu Dewinta. Aku sampai dingin tangannya nih. Ibu Dewinta datang dari Bandung ya, ingin cerita kepada kita mengenai kekerasan-kekerasan yang dialami oleh Ibu. Tadi Ibu sudah sempat menyatakan bahwa Ibu sempat dicambuk dengan kabel, kemudian hampir ditusuk dengan pisau. Boleh ceritakan awalnya seperti apa sih, Bu? Ya. Awalnya saya rumah tangga baik-baik. Selama awal rumah tangga 4 tahun itu baik. Tapi setelah itu saya mengalami kekerasan yang luar biasa. Sekujur tubuh saya itu disiksa. Dari dicambuk dengan kabel, ditusukin, dihina, dicaci maki, nyesel dia dapat orang Jawa yang miskin. Ya, waktu itu saya sangat sabar karena saya nggak boleh selalu berharap untuk bercerai. Anak saya banyak, 6 orang. Ibu sebentar, kalau awal pernikahannya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba mengalami siksaan yang luar biasa, Ibu tadi sampaikan, dicambuk dengan kabel sekujur badan. Awalnya itu apa sih, Bu? Saya selalu ingin tahu deh, apa sih kalau tadinya nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja, tiba-tiba langsung ada hantaman yang luar biasa, itu awalnya apa sih, Bu? Iya. Masalahnya apa gitu kasusnya waktu itu? Saya kurang paham ya, watak aslinya memang begitu. Dari mulai rumah tangga itu dia menyembunyikan karakternya itu dengan sering berkelahi di luar. Tapi karena mungkin dia nggak kuat di luar, jadi emosinya ke saya. Oh, jadi waktu awal pernikahan di rumah baik-baik aja, tapi dia memang sudah sering berkelahi dengan orang di luar. Iya. Kalau berkelahi sama orang di luar tuh masalahnya apa, Bu? Ya kadang-kadang dari dia kadang-kadang mabuk, kadang-kadang dari bertengkar selisih paham sama dia. Karena dia merasa bahwa dia itu kuat itu. Suami pemabuk, Bu? Dulu, iya. Bekerja? Bekerja dulu di terminal. Kemudian setelah ada kekerasan-kekerasan yang dicambuk dengan kabel itu kapan, Bu? Itu yang pertama kali? Enggak, udah beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali? Hampir setiap hari, Bu? Iya. Yang terakhir per jam. Yang paling berat itu apa, Bu? Yang saya tadi sempat dapat informasi bahwa dengan ulekan, batu ulekan. Dengan batu ulekan saya ditumbuk seluruh badan. Ditumbuk? Itu dalam rangka apa, Bu? Dia lagi marah karena apa itu sampai Ibu bisa ditumbuk dengan ulekan itu? Ya, karena dia kan orang Sumatera, jadi pengen pulang karena dia lihat ibunya sakit. Saya dituntut untuk sediakan uang 9 juta untuk pulang dia bolak-balik, tapi saya nggak sanggup. Kemudian Ibu disiksa dengan ditumbuk per jam nyiksanya. Per jam? Per jam. Yang terakhir per jam. Hari terakhir itu per jam.
Maksudnya setiap jam gitu, Bu? Iya, per jam. Ibu, ini kan siksaan ini sudah mulai dari 4 tahun pertama. Ibu sudah menikah berapa lama? 22 tahun. 22 tahun dengan anak 6. Iya. Ini gimana sih, Bu, kondisinya? Kan ibu kan lagi disiksa setiap hari, hampir setiap jam, tapi tetap hamil. Jadi dalam kondisi hamil pun disiksa atau Ya, gimana? itulah. Saya bilang dalam kondisi lemah pun dia menuntut untuk dilayani. Kalau itu pun dengan siksaan seksual juga. Dengan seksual Iya. juga. Ini, Bu, kekerasan yang dialami bertubi-tubi. Ada bekas-bekas di bagian ibu, di baik wajah mungkin? Ada. Di kepala ini dari batu botol kayu semua sudah. Sampai hari ini kadang-kadang berdenyut yang pakai palu ini. Luar biasa. Tapi ya mau sama siapa, saya sekarang sendiri. Ibu anak 6. Ketika ibu mengalami siksaan, anak-anak ibu ada bersama ibu di situ? Ada. Mereka lihat? Anak sering dicambuk. Anak dicambuk juga, Bu? Dicambuk, diinjak. Diinjak? Sama bapaknya itu? Anak saya yang paling besar juga suruh mukulin tembok sampai hari ini bekasnya ada. Anaknya suruh mukulin tembok? Iya, yang paling besar. Ini dengkulnya dipukulin pakai apa aja sampai susah jalan. Hampir lumpuh, Bu? Iya, waktu itu ya. Umur berapa anaknya waktu itu? SD kelas 5. Ibu mengalami siksaan bertubi-tubi, ini luar biasa ya kekerasannya, dan apalagi hampir setiap jam. Nggak ada yang bisa nolongin, Bu? Keluarga ibu, tetangga, atau siapa gitu, Bu? Menolong? Menolong. Setiap kali menolong, dengan disaksikan lurah atau RT RW setempat dengan orang tua saya almarhum, dia membuat perjanjian di atas segel gitu, bahwa tidak akan mengulangi lagi gitu. Tapi ternyata terus menerus seperti itu. Ibu pernah melaporkan ke polisi atau ke hukum gitu, Bu? Sudah pernah? Saya tinggal di Jawa juga sudah melapor. Di daerah yang saya tinggal sekarang juga saya sudah melapor, dibantu dengan RT RW. Pak RT nggak terima melihat saya yang nyari uang, 8 tahun dia nganggur. Ternyata penghasilan saya dikantongin sama dia. Saya hanya dikasih uang dibuat beli kopi. Ibu yang kerja? Iya, saya jualan keliling. Yang menghidupi anak 6? Iya. Ibu? Iya. Ibu bekerja sebagai apa? Ya, kadang bikin makanan, segala macam yang saya mampu, saya bisa. Saya keliling kemana saja yang orang mau beli. Ibu datang ke sini, ada yang ingin ibu tanyakan dan ingin ibu sampaikan kepada Mbak Vera dan Mbak Oki. Apa yang ibu ingin tanyakan kepada Mbak Oki? Yang saya tanyakan, sekarang kan saya gelisah. Ibu gelisah? Gelisah karena saya nggak tahu menjamin masa depan anak-anak saya harus dengan apa. Saya nggak mau bersandar dengan siapapun. Nggak mau bersandar dengan siapapun? Saya hanya ingin sekali anak-anak saya punya tanggung jawab besar yang harus melindungi gitu. Baik, silakan Mbak Oki. Mungkin ada yang bisa Status pernikahannya sekarang masih bersama atau sudah berpisah? Sudah cerai dari dia di dalam penjara waktu itu. Berarti setelah berapa tahun pernikahan ya akhirnya ibu memutuskan untuk bercerai? 22 tahun pernikahan. 22 tahun pernikahan yang berisi dengan KDRT. Baik, ini pembelajaran bagi seluruh sahabat perempuan yang ada di luar sana. Ketika tujuan pernikahan tidak tercapai, sakinah, rasa tentram, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang itu tidak ada di dalam rumah tangga, yang ada hanyalah KDRT, kekerasan pun tidak dinafkahi, maka solusi terbaik, apalagi laki-laki itu tidak bertaubat, tidak berhenti, justru melakukan bertahun-tahun, berkali-kali, maka memang langkah terbaik adalah berpisah saja. Kenapa? Karena kalau engkau mempertahankan perkawinan yang banyak KDRT di dalamnya, yang mana itu bisa menzolimi dirimu sendiri, menzolimi suamimu itu, dan menzolimi anak-anak. Kenapa saya katakan banyak orang, banyak pihak yang terzolimi kalau pernikahan itu diteruskan dengan alasan
karena seumur hidupku aku cuma pengen nikah sekali. Ya, semua orang punya cita-cita seperti itu kalau tujuan pernikahannya tercapai. Tapi kalau ada KDRT dan orang itu tidak bertaubat, lebih baik bercerai saja. Kenapa? 3 orang telah terzolimi. Seorang suaminya kita zolimi. Kenapa? Kita membiarkan dia berbuat jahat terus-menerus. Sendiri kita, perempuan ini juga terzolimi. Kenapa terzolimi? Dia tidak sayang pada tubuhnya sendiri. Dia biarkan orang lain memukul dirinya terus-menerus. Dan dia menzolimi anak-anak. Dia biarkan anak-anak itu melihat kekerasan sejak dini. Nanti anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang keras. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan untuk tidak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Setiap hari anak melihat kekerasan, kekasaran, dipukul, dibanting, itu akan meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang lemah. Jadi perceraian memang diharamkan, tapi itu adalah langkah terbaik kalau di dalam pernikahan itu sudah menzolimi banyak orang, menyakiti banyak orang, dan berpengaruh sangat buruk terhadap masa depan anak-anak nanti. Baik, tadi Ibu bertanya begini ya, ketika masih menikah, masih bersama suami yang KDRT ini, Ibu yang cari uangnya, Ibu yang menghidupi anak-anak dan juga kepada suami juga. Sekarang setelah Ibu bercerai, Ibu tadi bertanya saya dengan apa menghidupi anak-anak, apa bedanya Bu? Waktu itu masih ada suami, Ibu malah ngidupin dia. Sekarang nggak ada, bercerai, Ibu kok jadi bingung? Nanti ya saya tanya bagaimana Mbak Vera dan Ibu apa yang dimaksud. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Lanjutkan lagi ya ngobrolannya di Curahan Hati Perempuan bersama Ibu Dewinta yang setelah menjalani 22 tahun pernikahan yang dipenuhi dengan kekerasan, dicambuk kabel, ditumbuk dengan ulekan batu, kemudian anak pun terkena sisa hingga hampir lumpuh. Kemudian Ibu akhirnya bercerai. Namun Ibu datang ke sini ingin bertanya kepada Mbak Oki dan Mbak Vera atas kegelisahan Ibu bagaimana bisa membesarkan anak-anak yang berenam ini ya Bu ya. Sementara Ibu tadi sudah menyatakan bahwa selama pernikahan pun suami tidak bekerja, mabuk, Ibu yang bekerja untuk membiayai suami dan juga anak-anak. Saya agak kurang mengerti nih Bu, kegelisahan Ibu seperti apa yang dimaksud? Ya, anak kan makin besar. Jadi saya kan sendiri, saya nggak mengeluh masalah capek, tidak. Tapi insya Allah saya tetap berusaha di jalan Allah menghidupi anak-anak. Kegelisahannya Ibu itu, kegelisahan Ibu sendirian atau kegelisahan membiayai anak-anak? Ya, saya membiayai anak-anak itu dengan apa? Sedangkan saya istilahnya apapun saya tak punya, jaminan apapun saya tak punya, hanya kepercayaan diri aja. Baik, Mbak Vera silakan Mbak. Ini ada beberapa hal loh sebetulnya Mbak Maudi dan sahabat perempuan di rumah maupun di studio ya. Yang pertama nih, budaya patriarki salah kaprah loh. Ya, seharusnya kan bapak-bapak, kalau memang bapaknya yang dominan, ngatur segala sesuatunya, bapaknya yang harusnya tadi mencari nafkah. Namun kok bisa budaya patriarki ini salah kaprah? Jangan-jangan bapaknya disfungsional, jadi disfungsi gitu loh. Disfungsi kenapa? Tadi mabuk. Jadi kalau secara psikologis ya, kasus yang paling berat dalam pernikahan yang mau ditangani oleh psikolognya adalah kalau salah satu pasangan suka mabuk. Dah. Jadi kalau dia pecandu alkohol, sukar. Kenapa kalau pecandu alkohol sukar? Pecandu alkohol pasti ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pasti suka nonjok-nonjokin, ngumpul dan seterusnya. Yang kedua, pekerjaannya pasti bermasalah gitu loh. Sehingga mencari nafkah sekarang siapa? Ibu. Dan ada satu skema yang tadi paling saya tidak sukai dari pasangan yang dikatakan pasangan Anda pada Anda, Bu. Dari semua kekerasan dalam rumah tangga selama 17 tahun dari 22 tahun pernikahan, ada kata-katanya begini. Menyesal menikahi, yang pertama, orang Jawa miskin. Maksudnya apa? Tidak pernah ada perbedaan, ya. Status pernikahan, kesejahteraan pernikahan karena perbedaan ras, itu yang pertama. Jadi nggak ada kaitannya. Yang kedua, miskin loh. Jadi maksudnya apa? Dia menikahi Anda tujuan mau bangun, kita berkembang sama-sama. Makanya orang yang menikah itu sama-sama growing together. Maksudnya apa? Tumbuh berkembang bersama. Bukan yang satu ngerjain yang lain buat diporotin biar dia bisa senang-senang, mabuk-mabukan di luar. Kemudian kalau nggak dapat duitnya dia nyiksa Anda, dan skema itu merusak Anda saat ini sehingga seolah-olah tadi Anda udah mengatakan bahwa Anda berdaya. Sebetulnya saya cukup percaya diri, saya berdagang, saya minta anak-anak terlibat. Namun sayang, sudah hancur penghayatan tentang dirinya.
tetap udah hancur karena pasangan tadi melakukannya bertahun-tahun atas Anda, Bu, sehingga ada kegelisahan sebetulnya. Kegelisahan antara sebetulnya saya mampu atau nggak mampu ya. Fakta 22 tahun menunjukkan Anda mampu. Namun fakta diperlakukan semena-mena sama 20 tahun membuat Anda tidak mampu. Ini kegelisahan yang membuat Anda nggak yakin peran Anda sebagai ibu. Yakin nggak ya mampu menyekolahkan anak, Bu? Sampai anak Anda sudah ada yang menikah sekalipun, itu arti sudah peran Anda loh. Bapaknya nggak masuk di sini. Dysfunction, gitu loh Mbak Maudi. Ibu tadi cerita berjualan, berdagang, semua. Ya apapun dikerjakan oleh ibu. Anak-anak terlibat kok. Anak-anak ikut juga ikutan membantu, ya. Kemudian kalau dagangannya nggak habis diinjak-injak, ya. Dan suami minta biaya untuk pulang ke kampungnya 9 juta, kalau nggak ada taruhannya nyawa, ibu akan meninggal. Dan setelah itu ibu lapor ke polisi. Ya karena saya waktu itu terkurung, pintu kontrakan itu dikunci dari dalam, horden ditutup. Nah, saya dihabisin, disiksa habis dengan batu. Maksudnya apa? Di algojo apa suami? Iya, saya minta ampun gitu. Saya minta maaf bila selama ini Aduh ya Allah, jadi istri saya benar-benar tidak menyenangkan kamu. Dia bilang, saya malah diinjak. Muka saya kena keramik, darahnya kemana-mana. Ini pecah, semua pecah. Saya nggak ngerti, Bu. itu yang mengirim dia ke penjara kan? Iya, karena RT-nya nggak terima. Digedor orang baru keluar, baru dibuka. Anak saya mau minta tolong dari nago aja diangkat, dibanting. Dan akhirnya itu terakhir ya, Bu. Terakhir kekerasan ibu terima, setelah itu dia masuk penjara dan ibu bercerai dengan dia. Begitu ya, Bu? Baik, ada tanggapan dari ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu penonton, silakan. Sampai menangis. Saya turut prihatin dengan curahan yang ibu curahkan ya. Yang kedua, saya patut menunjuk aju jempol kepada ibu, karena ibu punya tekad untuk melaporkan hal ini ke polisi. Iya, betul, betul. Kok bisa ya ibu seperti ini gitu? Tujuannya apa gitu? Karena saya sangat bangga ibu bisa melaporkan ke polisi begitu. Niatnya apa gitu loh, Bu? Baik. Ya hanya itu. Sampai setelah menjalani 17 tahun kekerasan di dalam rumah tangga dan akhirnya berani bicara ke polisi, itu gimana, Bu? Ya, saya bantuan RT tadi ya? Iya, bantuan warga. Dibantu sama warga, Bu. Warga selalu menengok saya disiksa, nggak tahan akhirnya. Ya. Baik di luar rumah, di dalam rumah, sama. Siksaannya keji sekali, dari mulut sampai fisik juga. fisik, ya, Bu. iya, sampai seksual. Kalau tidak melayani pun saya entah dimasukin apa nggak ngerti. Ya Allah. Mbak Oki tadi ya, ketika disiksa, Ibu Dewinta minta maaf sama suami kalau tidak bisa menjadi istri yang menyenangkan hati suami. Di dalam Islam gimana itu, Mbak Oki? Saya sedih loh ini loh. Gimana, Bu? Itu bagus banget kalau dibicarakan kepada laki-laki atau suami yang salih gitu. Jadi kalau perempuannya salihah, suaminya salih, maka si istri salihah ini akan selalu merasa kurang dalam melayani suami, dan suami yang salih akan selalu merasa kurang untuk mendampingi dan menyayangi istri yang salihah ini. Tapi itu tidak berlaku kalau, saya agak gemes soalnya dari tadi ya. Itu tidak berlaku kalau sang suami sangat zolim, sang suami menyakiti bahkan hampir menghilangkan nyawa. Itu tidak cinta namanya. Tidak ada sakinah, tidak ada mawadah, tidak ada warahmah. Sudahlah dipukul di dalam rumah, di luar rumah juga sama. Dalam artian ibu sudah tidak ada harga dirinya lagi, sudah tidak dihormati lagi, sudah disakiti badannya, disakiti hatinya, dipermalukan di depan banyak orang. Jadi ibu alhamdulillah sudah selesai dan sudah mengambil keputusan untuk melakukan gugatan cerai. Sudah selesai, berakhir itu semua, Bu, ya. Tinggal ibu menyembuhkan hatinya ibu. Tinggal ibu mau salah satu kriteria sebetulnya ada tutup buku adalah mampu menceritakan kisahnya, bahkan berbagi pada teman-teman di sini. Baik, Ibu dengan Ibu datang ke sini menceritakan semua ini, apa yang disampaikan Mbak Oki, apa yang disampaikan Mbak Vera, semoga ini menjadi keyakinan Ibu bahwa Ibu mampu untuk menjalani ke depan,
Dengan 6 anak, justru beban ibu hilang 1. Dulu nambahin ini 9 juta mesti pulang kampung. Sekarang sudah nggak ada. Ibu hanya 6 orang anak bisa maju ke depan. Ibu yakin ibu mampu. Kita semua mendoakan untuk Ibu Dewinta ya supaya bisa maju ke depan ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir ke sini dan kami akan segera menghadirkan sahabat perempuan yang kedua setelah jeda berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sebelum saya memanggil sahabat perempuan yang kedua, saya sedikit ingin tanya sama Mbak Vera dulu nih Mbak. Saya tuh penasaran ya, dari beberapa sahabat perempuan yang datang selalu bilangnya awal pernikahan baik-baik aja, tahun keempat, tahun kelima, terus tiba-tiba baru saya melihat perubahan. Ternyata dia KDRT, ternyata dia monster selingkuh, gitu kan ternyata ya. dia apa gitu. Ini waktu awal-awalnya emang ketahanan dalam menjaga atau berjaim-jaiman itu 5 tahun pertama apa gimana? Enggak juga Mbak Maudi. Jadi begini loh ya, kita melihat seseorang itu basicnya seperti apa, kepribadiannya dalam 2-3 bulan udah ketahuan kok sebetulnya. Itu udah momen yang pas. Tapi kalau dalam pernikahan 4 tahun baik-baik aja, setelah 4 tahun udah kejadian nih, jangan-jangan ada perubahan yang banyak selama pernikahan. Yang pertama, nikah aja punya 2 orang itu butuh penyesuaian. Itu sumber stres tersendiri loh. Punya anak, sumber stres tersendiri. Ketika punya anak, pekerjaan masih begitu-begitu aja, masalah finansial dong. Nah, itu sumber stres tersendiri. Dan kalau kita ternyata tadi kadang-kadang gini, itu sebabnya perempuan sekalipun pendidikannya harus tetap dijunjung tinggi pendidikan. Kalau boleh berkarir dan berkarya, tujuannya apa? Bukan untuk dapetin uangnya loh ya, tapi kemampuan Anda menghandle konflik jadi lebih baik karena terbiasa untuk deal dengan banyak orang gitu loh. Itu yang menjelaskan sebetulnya. Iya. Perubahan situasi yang mungkin bisa menyebabkan konflik atau stres dan bagaimana kedua orang yang menjalani dalam kehidupan rumah tangga ini menghandle konflik itu ya, mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Punya anak happy, punya anak senang, tapi dengan kebutuhan, dengan berbagi perhatian, kasih sayang dan waktu menjadi sumber stres tersendiri ya. Baik. Yang kedua langsung saja saya undang ada Ibu Ida di sini untuk berbagi ceritanya. Silahkan. Baik, silakan Ibu Ida bergabung bersama kita ya. Ya, ada Mbak Oki, ada Mbak Vera. Halo Ibu Ida. Ibu Ida di tengah-tengah sini. Silakan Bu duduk dulu. Baik, Bu Ida. Tadi kan Mbak Vera juga sempat cerita gitu ya, awal-awal pernikahan baik-baik aja, kemudian ada perubahan situasi, masalah ekonomi, ada anak yang menyebabkan akhirnya suami berubah. Kalau diceritanya Ibu Ida gimana? Suami tuh awalnya baik juga atau gimana? Iya. Suami orang yang sangat baik sebenarnya sampai sekarang juga ya. Suami tuh sangat baik sampai sekarang juga. Baik, mau bantuin. Apa kalau nyuci apa juga mau turun tangan ke kegiatan rumah tangga, mau bantu ya Bu? Iya. Saya sebenarnya sayang banget sama dia. Iya. Saya juga tahu dia sayang sama saya. Iya. Tapi tiap ada dia itu mudah tergoda gitu. Ada wanita yang curhat temennya gitu, terus dia jadiin pacar, nggak tahu. Akhirnya jadi berpacaran gitu. Terus dulu pas dia baru menikah kan dia kerja di Jakarta. Iya. Terus pas saya lagi hamil, baru awal menikah, dia di PHK, jadi kita kembali ke Bandung semua. Iya. Dia sampai 5 tahun nggak dapat kerja yang tetap gitu. Tapi dia mau kuli bangunan apa juga dia mau. Mau ngerjain diri bantu, sebagai ya. memenuhi kebutuhan ekonomi, dia mau kerja apapun. Selama itu saya juga kerja di sebuah toko. Kebetulan majikan saya baik sekali. Waktu itu saya dapat arisan, saya beliin dia handphone. Maksudnya buat dia cari info ke teman-teman lamanya buat cari kerjaan gitu. Gak taunya handphone itu disalahgunakan, malah dia cari pacar. Ibu taunya bahwa dia cari pacar, dia pakai handphone itu? Iya, saya baca SMS-nya pas tengah malam, dia udah tidur. Saya iseng lihat-lihat, saya sendiri nggak punya handphone waktu itu buat dia gitu. Ternyata banyak SMS, oh yang gitu mesra banget.
Saya telepon langsung si perempuan itunya. Dia ngaku iya saya pacarnya katanya. Dia bilangnya belum nikah. Dia kerja di Jakarta, bilangnya nggak di Bandung. Terus saya datengin perempuan itu, ya dia si perempuan itu minta maaf terus bilang nggak akan ganggu lagi katanya. Kebetulan perempuan itu beda agama, jadi mungkin suami saya juga nggak ini ya, kurang respect mungkin ya, cuma iseng nggak tahu gimana. Terus nggak perempuan serius gitu. Ya nggak serius kayaknya, cuma nggak tahu dia bosan mungkin ya di rumah putus karena nih sama si ya, perempuan ini. udah Ini ibu putus. dalam kondisi hamil ya waktu itu? Enggak, udah melahirkan. Sudah Baru melahirkan, ya. Baik. Itu waktu pertama ibu lihat bahwa dia selingkuh dan sebagainya, ibu ngomong sama suami? Ngomong. Terus suami bilangnya apa? Dia marah. Entah ikut campur, jangan ikut campur urusan saya katanya gitu. Udah diam aja kamu, gitu. Terus kadang suka marah, suka mukul juga, tapi enggak begitulah. Bukan kekerasan Ya, gitu. bukan. Mukul kalau lagi marah apa, Bu? Ya kalau ada masalah itu perempuan. Urusan perempuan aja. Ya soalnya selingkuhnya bukan sekali 2 kali, 3 kali. 3 kali dengan perempuan yang sama, ganti-ganti Enggak, atau punya berbeda. pacar terus gitu, Bu? Berbeda perempuannya. Waktu di Bandung sekali, terus kan abis ketahuan yang di Bandung, dia alhamdulillah dapat kerjaan lagi di Jakarta. Dia pindah lagi ke Jakarta. Ibu kenapa nggak ikut? Saya mau ikut waktu itu. Saya juga pernah datang ke kosannya waktu awal-awal dia kerja. Tapi dia bilang kondisi di Jakarta nggak bagus buat anak kita katanya. Terus biaya hidup juga serba mahal. Dengan mama di Bandung aja kerja, apa di Jakarta gitu. Pas suami baru pergi ke Jakarta, adik ipar saya yang memang kayaknya dari dulu itu nggak suka sama saya. Adik ipar ibu yang dari dulu nggak suka itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Padahal dulu dia teman saya, teman akrab. Saya kenal suami juga dari dia karena saya sering main ke rumahnya. Tapi nggak tahu semenjak menikah dia kayaknya benci banget sama saya. Saya kalau lewat suka diludahin, gitu. Tiap lewat suatu waktu saya kesel ya, saya juga manusia, saya juga punya amarah, saya balas. Pas saya balas, dia ngadu ke mertua saya, ke suaminya, semua ngedatangi saya. Kenapa kamu gitu sudah sama itu? Padahal yang saya kerjakan itu cuma membalas sekali, sedangkan dia berkali-kali sama saya. Itu ibu bilang nggak sama suami kalau adik iparnya suka begitu? Bilang, tapi kan suami nggak tahu dia di Jakarta kan. Jadi suami nggak bisa apa-apa. Terus sampai saya diusir pernah sama adik ipar, kan selama itu saya masih di rumah mertua. Si pernyataan adik ipar pada Anda apa sih, Bu? Setiap dia menampilkan aksi-aksi ngebully pada Anda itu? Apa pernyataannya? Pernyataannya mana mak? Dia kamu katanya merebut semua keluarga saya gitu, kasih sayang keluarga saya. Memang alhamdulillah mertua saya sangat baik, sangat sayang. Neneknya apalagi almarhum sayang banget sama saya sampai dia kan pensiunan. Kalau dia dapat pensiun, apapun yang saya mau dia belikan. Cemburu ya Mbak Vera ya? Gimana nih Mbak Vera? Jadi sebetulnya ini dua pasangan suami istri yang charming ya sebetulnya ya. Maksudnya charming, yang laki-laki nggak maksud tebar pesona loh. Suami Anda nggak maksud TP aja, perempuan ngedeket. Jadi bukan berarti Anda kasih handphone suami macar-macarin perempuan lain. Enggak sih Bu, belum tentu. Memang ada beberapa perempuan-perempuan muda yang senang banget dengan laki-laki yang sudah menikah. Di mata mereka laki-laki yang sudah menikah itu charming, mature, matang, apalagi kalau udah punya anak gitu loh kira-kira. Untuk beberapa perempuan yang usianya sudah dewasa ini ya. Nah yang kedua tadi, karena ada charming ya, jadi saya khawatir suami Anda pun tanpa dia bermaksud mencari pacar baru, ada aja perempuan yang ngedekat Bu. Dan masalahnya adalah hubungan Anda LDR, long distance relationship, jarak jauh, sempat beberapa waktu yang lama. Dan ada momen-momen krisis nih Mbak mau di dalam pernikahan. Momen krisis itu apa ya? Ketika baru perempuan lagi hamil dan baru punya anak. Ini momen krisis dalam pernikahan antara suami dan istri karena ada makhluk baru nongol di tengah-tengah di antara mereka berdua. Kok nambah lagi ya momen krisis lagi, nambah lagi ya momen krisis lagi. Maksudnya apa? Perempuan aja nggak selalu ready untuk punya anak kembali, apalagi suami. Suami-suami nggak ready lihat perubahan emosi Anda, sehingga dia pun nggak sanggup
enakan di Jakarta jauh-jauh gitu kira-kira ya. Ada yang ngedeket, ya lumayan lah. Dia bisa ada penyejuk hati, iman secara psikologisnya maksud saya. Itulah yang terjadi pada Anda sebetulnya. Kalau dari saya analisis tadi Mbak Maudi. Iya. Ditambah lagi dengan kasus adik iparnya kayaknya cemburu sih sebetulnya ya. Karena tadi tampaknya di keluarga ini ada unfairness sebetulnya. Si kakak itu suami Anda itu kesayangan di keluarga ya. Iya. Udah itu dia. Jadi dari kecil yang membuat sebetulnya nggak pernah ada tema-tema perseteruan antara kakak adik loh. Sibling rivalry itu nggak pernah muncul dari awal. Biasanya yang memicu adalah bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya secara berbeda, itu yang membuat sibling rivalry-nya muncul. Karena kakaknya nggak ada, Anda lah objeknya. Itu dia. Baik. Ya, nanti kita akan minta pendapat dari Mbak Oki juga mengenai pernikahan seperti ini dialami oleh Ibu Ida. Namun sesaat lagi ya, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Mari untuk sahabat perempuan juga silakan kembali menyaksikan Curahan Hati Perempuan bersama Ibu Ida di sini. Kalau ada respon, ada tanggapan atau ingin ikutan cerita gitu ya, silakan telepon ke tempat kita atau juga bisa melalui Twitter di @chpttv ya. Sambil menunggu kita lanjutkan lagi ngobrol sama Bu Ida. Jadi berselingkuh 3 kali dengan perempuan yang berbeda, dan perselingkuhan ini biasanya saat kehamilan atau pas saat melahirkan gitu ya. Ini mungkin seperti Mbak Fer tadi bilang ada perubahan situasi di situ ya. Terus kemudian pada saat perselingkuhan ini, Ibu, sejauh apa sih perselingkuhannya? Kita kan belum tahu apakah cuma sekedar telepon-teleponan, SMS aja yang tadi Ibu cerita, atau lebih jauh dari itu? Kalau yang dua emang cuma ketemuan main gitu ya, nggak terlalu parah. Tapi kalau yang di Jakarta ini sudah sampai kumpul kebo 3 tahun. 3 tahun Ibu nggak tahu kalau suami tinggal bersama dia? Nggak tahu, suami rajin pulang ke rumah seminggu sekali, pulang ke Bandung, sama istri sayang, sama anak sayang. Tapi ternyata kebaikannya itu untuk menutupi itu. Saya taunya pas saya main ke Jakarta nyari kosannya, ternyata di kosannya itu dia ngakuin suami istri sama perempuan itu ke ibu kosnya. Ibu kosnya pun bilang, ini suami istri Bu, ini udah 3 tahun kos di sini. Ada surat kawinnya. Hah? Ada surat kawinnya? Iya. Jadi memang mereka menikah? Bukan, jadi surat kawin saya digenti di itu. Kan saya bekalin dia surat kawin, maksudnya supaya dia ingat kalau dia itu punya suami, punya istri, punya anak, udah menikah gitu. Terus pas saya datengin, si perempuannya nggak ada, suami saya nggak ada. Saya datengin ke kerjaannya, itu si manajernya mana bilang gini, Ibu, perselingkuhan mereka, kumpul kebo mereka itu memang sudah menjadi rahasia umum di semua karyawan. Kenapa dibiarkan Bu? Itu tidak menyangkut pekerjaan katanya. Saya herannya kok bisa gitu kan. Nah, setelah kejadian Ibu tahu ternyata ini, Ibu marah dong sama suami? Marah, saya sempat pindah kembali ke orang tua saya. Barang semua saya bawa, anak-anak saya bawa. Suami, tapi anehnya dia itu selalu minta maaf. Dia bilang dia hilaf, dia berselingkuh gitu sampai kumpul kebo gitu karena kebutuhan katanya. Mama jauh, ada orang yang ngejar-ngejar saya terus. Saya kasihan katanya, kebetulan dia juga atasan saya, jadi dia bisa memberi saya tempat kos gitu, kayak gitu. Ini ya, saya sampai kehilangan kata-kata yang tepat nih Mbak. Tapi kalau pada saat Ibu marah dan nanya masalah ini, kalau nggak salah suami tuh responnya sempat marah dulu atau gimana? Suami marah banget pas tahu saya datengin ke Jakarta. Dia sampai ngucap, cerai, saya udah ceraiin kamu nggak usah ikut campur lagi urusan saya. Pulang sana kamu ke orang tua kamu gitu katanya. Itu udah berapa kali, tiap sama yang baru ini, yang perempuan yang maaf ya pakai hijab. Oh iya, jadi yang di Jakarta udah selesai, sekarang berselingkuh lagi. Iya. Tapi ternyata pas saya datengin belum sejauh yang di Jakarta, masih baru main-main kemana, pulang tengah malam kayak gitu-gitu. Saya minta sama perempuan itu, tolong jangan dekatin lagi suami saya. Iya Mbak katanya, iya Bu saya nggak akan dekatin lagi, saya minta maaf. Saya pulang, ternyata si perempuan itu ngadu ke suami saya. Pas ngadu, suami pulang ke rumah, dia ngamuk. Saya ditendang kepala, dilempar, terus
kamu nggak punya malu amat, nah kamu udah saya ceraiin, ngapain ganggu-ganggu calon istri saya, katanya gitu. Kamu pulang ke kan maaf, rumah orang tua saya kecil, bilangin pulang kamu ke kandang manuk, katanya. Kandang burung saking kecilnya. Karena saya memang orang miskin, tapi keluarga saya bahagia nggak seperti ini. Orang tua selalu mendukung, orang tua selalu bantu, tapi kata-katanya itu suka kasar banget. Baik, jadi selain perselingkuhan sebenarnya ada kekerasan verbal karena bicara dan menghina ya Bu. Belum lagi ternyata kalau lagi lepas marahnya ada kekerasan fisik juga ya, ditendang gitu ya, mungkin pada saat marah. Silakan ini Mbak Oki, kalau ada suami dalam kondisi seperti itu dan keluar kata-kata cerai. Ya, saya harus tahu dulu sekarang Mbak masih bersama suami? Ya, masih tinggal seminggu ini suami. Dia balik lagi sama saya, dia minta maaf. Dia tobat, tapi saya lihat benar tobatnya, dia rajin sholat, rajin tahajud. Katanya dia cerai udah berapa kali Bu? Udah lebih dari 3 kali. Tiap marah pasti dia bilang, kamu udah saya ceraiin, ngapain? Hanya marah ketika marah saja kan, ya. Mengatakan itu. Baik, membicarakan mengenai tolak atau talak, kita bilangnya talaknya tapi sebenarnya tolak. Talak itu adalah pemutusan hubungan suami istri yang hak prerogatifnya itu milik suami. Hanya suami yang bisa menjatuhkan talak. Kalau istri nggak bisa, saya cerai, nggak akan cerai juga kalau suaminya nggak ceraiin kan. Kalau istri kan cerai kan saya gitu. Marah ya. Istri kan begitu. Tapi itulah kenapa bahwa hak cerai itu ada di tangan suami, karena menurut penelitian bahwa kalau wanita itu perasaan ya, kalau laki-laki itu logika. Ketika membicarakan mengenai tolak ini tidak main-main. Yang main-mainnya dianggap serius adalah nikah talak rujuk. Jadi hati-hati dengan 3 hal ini. Dan membicarakan mengenai talak, ada namanya talak raj'i. Talak raj'i itu adalah talak 1 dan talak 2. Maksudnya apa? Saya ceraikan kamu, kemudian sudah bercerai, tapi ada yang namanya masa idah, Bu. Jadi kalau misalnya pun suami mengatakan sudah dijatuhkan talak, sudah bercerai secara agama, kemudian ada yang namanya masa idah. Masa idah itu apa? Masa idah bagi ibu adalah 3 kali suci, 3 kali haid. Masa idah itu jangan buru-buru pergi bawa barang keluar dari rumah. Jangan, karena ada kesempatan buat rujuk kembali tanpa akad nikah baru selama masa idah. Tapi setelah selesai masa idah, 3 kali suci sudah lewat, itu harus ada akad nikah baru. Jadi harus nikah ulang lagi. Tapi selama masih masa-masa idah, kalau suami bilang masih nih, tanpa ada kata-kata apapun, langsung melakukan hubungan misalnya, itu sudah kembali suami istri. Itu berlaku sampai talak 2. Tapi kalau sudah talak 3 ini nggak boleh main-main. Artinya ketika suami sudah mengucapkan talak, sudah sampai ke talak yang ketiga, ini agak sulit karena sang istri menikah dulu dengan orang lain. Dan nikahnya nggak boleh nikah main-main. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau nikah main-main namanya nikah tahlil. Nikah main-main itu apa? Kata suami, aku titip ya nikahin sama istriku, tapi jangan diapa-apain ya istriku. Setelah ini kamu ceraikan, aku mau nikah lagi sama dia. Itu haram, nggak boleh. Nikah yang benar-benar nikah sampai si laki-laki itu merasakan madu sang perempuan tersebut. Setelah itu, kalau ada kejadian apa-apa, mereka bercerai, barulah mereka dapat kumpul kembali. Namun, ada satu yang perlu digarisbawahi. Ketika kata-kata, apakah ia mengucapkan kata-kata karena keliru misalnya, makanya kita mesti nanya, beneran nggak sih itu kata-kata itu? Atau kondisi sangat, karena kondisi sangat marah, orang ini bisa sampai tahapan yang dia nggak sadar lagi, akal pikirannya udah ngamuk-ngamuk nggak jelas. Maka ketika dia sudah tenang, ibu tanya, niat nggak sih Pak? Kalau niat berarti sudah cerai. Niat nggak sih Pak? Enggak, aku tadi lagi kehilangan kesadaran. Nah itu berarti belum. Jadi benar-benar nggak main-main kata itu ya. Ya, ini jadi semakin rumit ya situasinya kalau suami sudah menyatakan 3 kali talak dan ini ternyata sudah kembali lagi ingin memulai baru lagi kan, bounce tapi back kalau kan, harus menikah lagi ke sana dulu dan nggak boleh main-main, nah gimana jadi deg-degan. Bentar Bu, ada telepon, kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa Ibu? Bu Sri Lestari. Di mana Ibu Sri? Bu Sri Lestari di Muara Baru. Baik, silakan. Ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Oki, Mbak Vera, atau juga Ibu Ida yang ada di sini? Iya Ibu, saya terpaksa meninggalkan suami. Iya. Iya. Karena sudah tidak ada kecocokan, Bu. Baik. Iya, ada lagi yang disampaikan, Bu? Gimana itu dosa nggak saya pergi? Oh, saya meninggalkan suami karena tidak ada kecocokan. Apakah itu dosa? Mbak Oki ada yang mau ditanyakan tidak? Anak-anak ibu bawa atau di rumah sama suami, Bu?
Anak-anak sama siapa, Bu? Saya tinggalkan di rumah sama bapaknya. Bu, alasan Ibu meninggalkan suami apa, Bu? Iya, Bisa dijelaskan nggak? Ya, satu, cinta saya sudah mati, sayang saya sudah hilang. Sudah lama sekali saya hubungan, saya tutupin. Yang membuat cinta Ibu mati apa ya, Bu ya? Sebentar, yang membuat cinta Ibu mati apa ya pada pasangan ya? Ya, karena suami nggak pengertian gitu loh. Maksudnya Bu? Nggak pengertian, nggak pernah membantu. Saya bekerja, jualan sampai bangun pagi jam 3. Oke, jadi yang menafkahi keluarga adalah Ibu ya, gitu maksudnya ya? Suami nggak menafkahi ya, Bu ya? Ya, nafkahi kalau dia kerja, kadang-kadang malas kerja, Bu. Ibu, kalau kita cerita panjang sebaiknya Ibu datang ke sini supaya kita bisa tahu betul situasinya seperti apa. Nanti akan dijawab oleh Mbak Oki. Yang pasti untuk Mbak Bu Ida ya, terima kasih sudah datang. Nanti kita akan tanya lagi ke Mbak Oki bagaimana statusnya seperti ini ya, apa yang sudah disampaikan Mbak Oki dan sekarang situasi yang dijalani oleh Ibu Ida. Jangan kemana-mana, kita tunggu jawabannya setelah jeda berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Menutup perjumpaan kita, saya minta Mbak Oki untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Lestari tadi. Dosa nggak kalau saya minta cerai karena saya cintanya sudah mati gitu? Ya, memang Ibu sangat sudah tidak mencintai suami Ibu, tapi Ibu masih memiliki anak-anak yang di rumah itu yang sangat membutuhkan kehadirannya Ibu. Ketika Ibu pergi, mereka kehilangan figur seorang ibu. Kasihan anak-anak yang tidak bersalah itu, karena keegoisan dari kedua orang tuanya, mereka menerima juga hal seperti itu. Sehingga untuk Ibu pilihannya ada dua, Ibu balik ke rumah cepat, kembali lagi diakrabkan lagi, atau dua, suluk saja, gugatan cerai. Itu jadi lebih jelas hubungannya mau seperti apa daripada seperti ini Ibu menzolimi banyak orang. Baik, ini masih ada perbincangan mengenai urusan talak ya untuk Ibu Ida ya. Dan perselingkuhannya perempuan Mbak Maudi. Ini belum selesai ya. Untuk itu tetap bersama kami di dalam Curahan Hati Perempuan besok. Semoga kita bisa membahas masalah ini dengan nasabah perempuan yang lain. Jadi kami pamit dulu dari hadapan Anda dan kita akan ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu ya.